Rockefeller adalah sarjana program sejarah dan ekonomi Universitas Harvard angkatan 1960. Saat itu ia sedang dalam ekspedisi untuk merekam film dokumenter yang diproduseri oleh Robert Gardner, satu film yang berusaha mendokumentasikan kehidupan suku Dani di Papua. Di sela-sela syuting itulah Michael berkesempatan untuk mempelajari suku Asmat dan mengoleksi karya seni ukir Asmat yang lantas terkenal. Dan pada saat kegiatan itu pula lah sosok Michael Rockefeller hilang. Hilangnya Michael di dekat tanah Papua pada tahun 1961 sempat menggemparkan dunia internasional. Salah satu pewaris bisnis minyak dan anak dari gubernur New York ini tak pernah ditemukan lagi setelah ia mencoba berenang sejauh 19 km menuju area pantai yang dikuasai suku Asmat yang dikenal kanibal pada saat itu. Di dalam suratnya yang bertanggal 13 November 1961, Michael Rockefeller menceritakan ketertarikannya terhadap sebuah suku di daerah New Guinea yang saat itu masih dikuasai oleh Belanda. Belakangan, daerah itu diketahui dihuni oleh suku Asmat dan menjadi bagian dari tanah Papua, Indonesia. Ia menulis, "Saya sangat kecapean, tapi umumnya ada banyak hal yang menarik di sini. Suku Asmat adalah suatu puzzle besar yang kepingan-kepingannya berupa ritual, upacara, dan gaya seni yang unik. Perjalananku membuat mampu memahami meski secara permukaan dan tidak lengkap makna dari puzzle ini." Ditulis dalam suratnya pasca merampungkan film yang menjadi proyek Peabody Museum of Archaeology and Ethnology Harvard itu, Michael kemudian kembali ke tanah Papua sekitar bulan November. Ia pergi bersama antropolog Rene Wasing. Tetapi pada 17 November 1961, Michael dan Wasing tertimpa nasib nahas saat ia sedang mengarungi perairan di sebelah barat Papua menggunakan perahu kano. Saat itu posisi mereka 3 km dari bibir pantai. Namun tiba-tiba perahu mereka tersapu gelombang pantai dan terbalik. Kemudian beberapa hari mereka terombang-ambing di lautan. Namun 2 hari kemudian, pada 19 November 1961, Michael berkata pada Wasing, "Aku rasa aku bisa menuju ke pantai." Dan ia pun berenang ke arah pantai. Itulah terakhir kalinya Wasing melihat Michael. Ia sendiri berhasil diselamatkan keesokan harinya. Sementara Michael tak pernah diketemukan lagi hingga kini. Hilangnya Michael, anak muda berusia 23 tahun, di suatu sudut antah berantah di Asia, menjadi sensasi media internasional. Kala itu ayahnya, Nelson Rockefeller, menjabat sebagai gubernur New York. Keluarga Rockefeller juga merupakan salah satu keluarga terkaya di Amerika Serikat. Banyak spekulasi yang mencoba menarik benang merah dari fakta-fakta yang telah ditemukan, tetapi semuanya nihil. Seperti dugaan, pada saat Michael berenang dari perahu pada 19 November 1961, jarak menuju pantai terdekat kira-kira 19 km. Hal ini mendasari asumsi bahwa ia tewas karena kecapean dan tenggelam di laut. Ada pula spekulasi bahwa tubuhnya dimangsa hiu dan buaya muara. Ada pula dugaan bahwa ia menjadi sasaran balas dendam sebuah suku di Papua. Menurut penelusuran jurnalis Smith Malkin, tahun 1969, ketua suku Osjanep tewas, dibunuh polisi Belanda pada tahun 1958. Letak hunian suku Osjanep ini bila diukur akan sesuai dengan lokasi pendaratan Michael, bila ia berhasil menempuh lautan berjarak belasan kilometer. Dugaannya, Michael, seorang kulit putih mirip dengan serdadu Belanda, menjadi korban balas dendam suku Osjanep.
Namun, spekulasi paling sensasional adalah bahwa Michael Rockefeller justru menjadi korban kanibalisme suku pedalaman yang budaya dan seninya ingin ia pelajari. Keluarga Rockefeller tentu saja ingin memastikan nasib anak bungsu mereka. Pada tahun 1979, 18 tahun sejak hilangnya anaknya, Ibu Michael menyewa penyidik pribadi untuk pergi ke Papua dan mengusut tuntas misteri hilangnya Michael. Penyidik tersebut lantas menemukan sebuah suku yang mengaku memiliki 3 tengkorak orang kulit putih yang berhasil mereka bunuh. Penyidik ini lantas menukar mesin kapalnya dengan benda tersebut dan kembali ke New York. Sesampainya di New York, sang penyidik menunjukkan tengkorak manusia tersebut dan mengatakan bahwa salah satu di antaranya adalah tengkorak kepala Michael. Banyak pihak sangsi dengan klaim tersebut. Namun, History Channel melaporkan bahwa Ibu Michael memberi penyidik tersebut hadiah $250.000 atau sekitar 3,63 miliar karena berhasil memberi bukti akan akhir kisah Michael Rockefeller. Karena jenazahnya belum berhasil ditemukan, keberadaan Michael pun masih diliputi misteri. Namun pada tahun 1964, Michael akhirnya dinyatakan tewas setelah hilang selama 3 tahun. Saat ini yang tersisa dari Michael adalah artefak suku Asmat yang menjadi koleksi Michael Rockefeller di Metropolitan Museum of Art di New York City. Tak diketahui mana spekulasi yang benar mengenai akhir nasib Michael. Namun yang diketahui hingga kini ialah ia telah dituntun oleh rasa antusiasme oleh sebuah suku. Sebuah puzzle, ia berjuang menyusun puzzle tersebut, bahkan sampai membahayakan nyawanya sendiri.